zaman Rasulullah tanpa titik. Ba, ta, ta sama. Jim, ha, kho, podo. Dal, dal sama. Ro, zai sama. Sin, shin, podo. Gak ada bedanya. Tapi bisa baca, bisa. Para sahabat bisa. Nah setelah Islam berkembang keluar Arab, maka membutuhkan tulisan Quran disempurnakan. Ada seorang namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alhamdulillah bisa jawab. Biasanya jaringan nama kan Toto itu kan. Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tadi saya itu sempat mengikuti videonya Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Akil Syirot. Ya, terkait pengertian bid'ah yang dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran yang sekarang ini menurutnya itu bid'ah. Artinya ini tujuannya untuk mengkanter orang-orang yang mengatakan bid'ah. Sehingga mengatakan bahwa Al-Quran yang sekarang pakai titik dan sebagainya itu bid'ah. Al-Quran dengan bahasa Arab yang ada sekarang ini itu tidak merubah hakikat Al-Quran. Kecuali kalau yang dilakukan oleh Syiah itu jelas merubah hakikat kebenaran Al-Quran. Karena Al-Qurannya orang-orang Syiah itu jumlahnya 17.000 ayat. Kalau Al-Qurannya kaum Sunni itu kan 6.656 ayat atau 6.666 ayat. Itu yang ada. Nah, hakikatnya tidak ada satupun yang dirubah dari bunyi ayat di dalam Al-Quran itu. Di mana letak bid'ahnya? Toh kalau perubahan bahasa, semua dunia itu mengalami perubahan bahasa. Bahasa Inggris berubah, bahasa Indonesia berubah, bahasa Cina tulisannya juga, ejaannya juga berubah. Semua berubah, tidak ada yang tidak berubah. Nah, tetap termasuk bahasa Arab yang dulu tidak bisa membedakan antara ro dan za, tidak bisa membedakan antara ba, ta, ya, sa dan sebagainya, tidak bisa membedakan a dan ya dan sebagainya. Itu kan memang ada ketika itu. Kemudian sekarang dikasih tanda, yang ta dikasih tanda titik 2, yang sa ditanda titik 3, seperti sin dan shin. Itu dulu kan tidak ada titiknya. Sin pakai titik 3 shin dibaca, kemudian sin biasa. Nah, itu dulu memang tidak ada. Tetapi yang menjadi permasalahan, tidak sedikit pun merubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak bid'ah itu ibarat rumah yang dulu rumahnya terbuat dari pohon kurma kemudian dibikin rumah tembok gitu. Tetapi hakikatnya tetap rumah, tidak berubah gitu. Itu aja. Nah, bahasa demikian juga tidak sedikit pun merubah maksud ayat Al-Quran. Bacaannya tetap gitu. Apalagi tulisan-tulisan di masa itu, jadi tidak ada kaitannya itu. Tulisan di masa itu tujuannya bukan sebagai yaitu bacaan seutuhnya, tapi sarana untuk menghafal Al-Quran.
Jadi sarana untuk menghafal Al-Quran. Bukan sarana membaca. Sekarang kan orang menjadikan Al-Quran sebatas buat bacaan, bukan menjadikan Al-Quran sebagai media menghafal Quran. Di zaman Nabi kan penulisan Al-Quran di pelepah pohon kurma, penulisan Al-Quran itu di daun-daun kurma dan sebagainya, atau batu atau baju atau kain dan sebagainya. Itu kan tujuannya untuk memudahkan menghafal Al-Quran, bukan menjadi bacaan. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebid'ahan. Jadi tidak bid'ah itu. Tidak termasuk perbuatan yang bid'ah. Sama kalau sekarang misalnya sholat. Sholat itu misalnya, kenapa kemudian ketika ada orang sholat, ada tambahannya disebut bid'ah? Kan menambah. Itu menambah ya. Jadi ibarat begini. Ada namanya di dalam masyarakat yang berkembang itu Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini laris. Orang membaca, kalau membaca Yasin Fadilah ini bisa menjadi orang kaya gitu. Ya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin miskin gitu. Bukan menambah kekayaan ya. Yasin Fadilah dibuat oleh orang itu. Nah, membaca Yasin Fadilah itulah yang bid'ah gitu. Kalau Yasinnya tidak, tanpa dikurangi, misalnya membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau Yasin Fadilah kan bukan begitu. Ada setiap ayat itu ada bacaan-bacaannya seperti tafsir saja gitu. Nah, kemudian dianggap Yasin Fadilah itu sebagai amaliyah yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Siapa membaca sekian kali gitu. Jadi salahnya di situ gitu. Kemudian juga membaca Yasin, misalnya membaca Yasin 40 kali gitu. Kan ada sekarang orang membaca Yasin kalau barangnya hilang, baca Yasin 40 kali. Nah, itu yang menjadi kesalahan hal tersebut. Saudara, jadi yang menjadi kesalahan hal tersebut bukan sebuah kebenaran yang diamalkan. Jadi kesalahannya orang sholat misalnya, di mana kemudian bisa dikatakan bid'ah? Misalnya dari wudhu. Ya, ketika mengambil wudhu, kemudian membaca ini, itu kan tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Itu membaca ini. Kalaupun ada, itu kebanyakan dari hadis-hadis palsu gitu ya. Rasulullah itu cuma membaca yaitu doa wudhu saja gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan kalau dari kelompok hadis lemah itu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini hadis lemah gitu. Nah, itu aja, tidak kemudian waktu basuh tangan baca doa, waktu basah muka baca doa. Dulu saya itu pernah direpotkan waktu masih sekolah di mereka itu, sehingga harus menghafal sekian banyak doa. Yang ternyata setelah dicek tidak ada satupun ajaran membaca doa-doa seperti itu gitu, kecuali dari hadis-hadis lemah. Tuh, itu amat disayangkan. Jadi itu kesalahannya. Beda tadi dengan Quran. Kalau Al-Quran itu hanya karena titik, tidak merubah bacaan, ya tidak bid'ah lah. Karena memang bahasa itu berkembang. Dulu juga kalau mau diperpanjang, tidak ada tulisan. Tulisan itu dibuat setelah manusia menyadari perlunya tulisan. Sehingga berbagai macam bahasa, berbagai macam suara itu diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Suara Indonesia, suara Madura, suara Jawa, akhirnya ditulis dalam bentuk tulisan oleh mereka-mereka yang pada waktu itu punya kecerdasan. Artinya agar bisa tidak melupakan maksud yang ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hakikatnya tidak merubah sedikit pun Al-Quran. Nah itu ya. Berbeda tadi dengan Yasin Fadilah, ayat 15, ayat 7, ayat banyaklah ayat macam-macam itu ya. Kalau di bahasa bisa terbang misalnya itu. Kemudian ada lagi ketika doa Uqasa,
Padahal Ukasa tidak pernah membaca doa itu, dibikinlah doa Ukasa, dijuallah di jalan-jalan, di emperan-emperan toko. Itu yang menjadi salah di dalam beragama gitu. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.